wabarakatuh. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun Sobat Cendekia berada. Selamat datang di podcast Universitas Riau Cendekia, tempatnya para cendekiawan berkarya. Oke Ibnu, jadi minggu lalu kita udah bahas tentang podcast Bincang Cendekia. Nah, hari ini kita mau ngapain sih Ibnu? Nah, jadi sesuai dengan janji kita di minggu lalu, kita kan berjanji untuk mendatangkan salah seorang yang sangat berpengaruh di Universitas Riau Cendekia untuk membicarakan dan menceritakan terkait Universitas Riau Cendekia. Oh iya ya, masih penasaran nih Ibnu, kira-kira siapa sih orang berpengaruh itu? Nah, penasaran kan siapa Sobat Cendekia bakal menemani kita pada hari ini? Penasaran banget. Yuk kita panggil yuk, 1, 2, 3. Tada! Nah, ternyata dia adalah orang yang selama ini kita tunggu-tunggu untuk mengisi podcast The Second di sini. Loh, memangnya siapakah dia ini Ibnu? Para Sobat Cendekia pasti sudah tahu dan pasti sudah kenal dengan beliau. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu yuk, sapa-sapa teman-teman Sobat Cendekia yang ada di rumah. Iya, silakan. Oke, halo Sobat Cendekia, salam kenal. Saya Roja Triaksa. Saat ini orang sebagai Presiden Direktur Universitas Riau Cendekia, salam kenal. Wow, ternyata kita mengundang Presiden Direktur Universitas Riau Cendekia periode 2020-2021. Wah, suatu kehormatan ya, podcast kita didatangi langsung oleh Presiden dari URC. Karena spesial banget gak sih Bincang Cendekia kali ini? Nah, jadi teman-teman, kita bakalan membahas seputar URC. Bang, gimana sih Bang kalau sejarah URC ini sudah perspektif Abang sebagai Presiden Direktur? Diceritain dong agar teman-teman di rumah paham dan ingin mengikuti URC untuk mungkin periode di depan. Oke, itu menarik pertanyaan terkait dengan sejarah URC itu sendiri ya. Jadi kalau kita lihat dari sejarah URC itu sendiri, kita sudah berdiri kurang lebih selama 8 tahun. Sekarang kita masuk tahun ke-8. Wow, anak SD banget ya. Mungkin itu umur berapa itu ketika URC berdiri? Mungkin umur 12 tahun ya. 12 tahun saya. Ya, jadi kita salah satu UKM universitas yang masih tergolong sangat muda. Wow, belia. Ada sekitar 11 UKM di Universitas Riau dan kita satu yang paling dini ya terbentuk. Terus. Oh begitu, jadi kita ini adalah UKM paling muda ya Bang, di antara UKM-UKM yang ada di tingkat universitas. Tapi Ibnu, walaupun masih muda, kita sudah punya banyak prestasi. Kan sebelum kita bahas tentang prestasi-prestasi URC, kita mau tahu dulu nih kira-kira apa sih visi dan misi dari URC sendiri? Yang benar. Oke, terkait visi misi, sebenarnya kalau bisa disimpulkan itu ada dua. Pertama itu kita ingin menciptakan ekosistem keilmuan di tingkat Universitas Riau. Kita ingin meningkatkan skill-skill mahasiswa, kemudian bagaimana masuk Universitas Riau tersebut bisa meningkat kapasitasnya, kemudian kompetensinya terkait dengan unsur-unsur keilmuan. Kemudian yang kedua, kita ingin mengakselerasi prestasi dari mahasiswa Universitas Riau itu sendiri, karena kita tahu bahwa prestasi memang salah satu komponen sangat penting untuk universitas bisa meningkat dan bisa bersaing di tingkat nasional seperti itu. Wow, luar biasa sekali ya visi misi dari Universitas Riau Cendekia. Iya, benar sekali. Nah, jadi gini Bang, terkait ke Universitas Riau Cendekia, dari namanya saja kan sudah cendekiawan nih. Nah, gimana sih Bang orang-orang ataupun members dari Universitas Riau Cendekia ini, apakah orang-orangnya adalah orang-orang yang berprestasi atau bagaimana Bang? Tolong dijelasin Bang. Iya menarik. Terkait dengan hal tersebut memang ada stigma ya di tengah mahasiswa Universitas Riau bahwa katanya mahasiswa pengurus-pengurus URC itu banyak prestasi. Sebenarnya boleh dikatakan demikian, cuma tidak sebenarnya seperti itu. Termasuk saya tidak berprestasi ya. Oke. Iya, jadi sebenarnya kalau kita pengen gabung URC itu tidak hanya modal prestasi doang, tapi yang penting komitmen, kemudian ingin belajar, berproses. Dari situlah kita mungkin bisa bersama-sama bisa terbentuk, kemudian terdorong ya benar, terdorong keinginannya berprestasi. Wah, jadi kan iklim organisasi itu sangat menunjang untuk kita bisa berprestasi. Jadi bukan hanya orang-orang prestasi aja, tapi orang-orang komitmen untuk belajar di sini, berkembang
secara keilmuan. Oke, jadi intinya untuk masuk ke URC itu tidak harus berprestasi, tapi untuk orang-orang yang mau berprestasi dan mau berproses di URC bisa banget gabung di sini ya. Bisa banget. Nah, kalau teman-teman yang ada di rumah yang kemarin bilang kalau misalnya ingin masuk URC tapi tidak punya prestasi, itu salah banget ya stigma. Karena ternyata bisa loh masuk URC tanpa punya prestasi yang harus nasional atau internasional. Iya, gitu benar ya. sekali. Oke, selanjutnya kayaknya menarik banget nih ya URC ini. Kita ngomongin prestasi terus dari tadi. Nah, kegiatan URC ini kira-kira apakah hanya seputar prestasi aja atau ada kegiatan-kegiatan lainnya? Oke, mengenai kegiatan, sebenarnya kita tidak hanya fokus ke prestasi ya. Jadi sebagai universitas yang bergerak dalam bidang keilmuan, kita tentu fokus dalam mengakselerasi terkait dengan ekosistem keilmuan, bagaimana kita bisa menghadirkan diskusi-diskusi, kemudian kajian-kajian isu strategis yang tentunya bisa menjawab permasalahan yang ada di nasional bahkan secara internasional. Dan kita punya departemen yang memang fokus terhadap kajian-kajian itu departemen riset. Mungkin nanti kita bisa bicara lebih jauh nih terkait. Iya benar, nanti kita bakal departemen edukasi. Oke. Lanjut. Jadi tidak hanya prestasi, kita juga fokus terhadap kajian-kajian keilmuan, kemudian juga tentunya pengembangan kompetensi untuk dari internal pengurus kayak gitu. Oh begitu. Berarti bukan hanya memberi manfaat keluar, tapi juga ada di dalam untuk pengurusnya. Wah, mantap banget Ibnu. Luar biasa sekali. Nah jadi gini Bang, Ibnu sering dengar nih kata-kata teman-teman anak-anak undi mahasiswa Universitas Riau kalau URC ini adalah kumpulan mahasiswa-mahasiswa yang tergolong mahasiswa berprestasi. Gimana sih Bang? Apakah setahu Ibnu nih, abangnya kan termasuk ke dalam mahasiswa berprestasi. Gimana sih cara trik atau tips abang untuk teman-teman yang ada di rumah agar teman-teman itu bisa berprestasi seperti abang tentunya? Oke, terkait itu for information ya, sebenarnya abang dulu ya bukan orang-orang yang memang terbentuk ataupun pernah mengikuti lomba kemudian berprestasi dan sebagainya. Jadi apa yang membentuk sampai sekarang sebenarnya memang ikut organisasi itu sendiri. Jadi abang dari sejak maba memang ikut di organisasi yang memang mendukung kita untuk bisa berkembang. Jadi sebenarnya kita bisa untuk berprestasi karena dorongan pertama dari motivasi diri sendiri, kemudian dari lingkungan itu sebenarnya itu. Iya. Biasa. Berarti kalau misalnya kita join URC, kita bisa dapat bonus lingkungan yang bisa mendukung kita untuk berprestasi. Iya benar sekali. Saya sih sebenarnya terlalu semangat banget kalau udah bicara tentang URC ya, karena orang-orangnya ya kita lihat saja lah seperti ini, orang-orang yang sangat berprestasi dan sangat memotivasi di lingkungan begitu. Jadi energinya langsung ke bawah positif. Iya gitu benar ya, banget. Nah berarti kalau misalnya kita itu ingin berprestasi masuk URC ya Bang? Iya, Salah satunya itu. Mungkin ada ajakan dari Abang untuk seluruh mahasiswa Universitas Riau biar bisa join URC. Iya. Apalagi di anak angkatan maba 2021 nantinya yang bakalan masuk ke Universitas Riau agar tidak salah arah ataupun sebagainya untuk dapat berprestasi gitu Bang. Mungkin bisa diberikan kepada tipsnya untuk Sobat Cendekia. Oke, kepada mahasiswa Universitas Riau, kita sangat open untuk mengajak para teman-teman semua untuk berkolaborasi tentunya, kemudian juga bersama-sama kita berkembang di sini, dan tentunya URC sangat mendukung akan hal tersebut. Kita sangat support untuk pengembangan kompetensi dari segi pribadi pengurus, dan tentunya harus ada dua sisi ya, tidak hanya disediakan organisasi, teman-teman juga harus bisa memanfaatkan hal tersebut untuk terdorong dan bisa meningkat kemampuannya seperti itu. Dan ya sebentar kita bukan oprek nih, bocoran ya. bocoran sekitar ya. Silakan teman-teman nanti ikuti seleksinya, dan kita tentunya tadi seperti saya sampaikan tidak hanya mencari orang berprestasi, tentunya kita ingin mencari orang-orang yang berkomitmen untuk terus berproses dan berkembang gitu. Wah, by the way tadi katanya bakal ada oprek nih ya. Aku bakal ngerekomendasiin teman-teman aku semua buat join di URC. Nah, jadi teman-teman, buat sobat khususnya angkatan tahun 2019, 2020, 2021 yang sangat ingin berprestasi selama menjadi mahasiswa, namun bingung harus mulai dari mana dan bingung mau ngelakuin apa aja, yuk gabung URC aja ya kan Bang? Ya. Kalaupun mungkin untuk maba 2021 belum bisa gabung ya, tapi mungkin bisa main-main ke sekre atau diskusi-diskusi bareng kita. Boleh tahu nggak sih kira-kira sekre URC itu di mana sih Bang?
Oke, jadi Sekre URC itu tepatnya ada di sebelah UPT TIK nih. Jadi kita ada sekre tersendiri dan memang terpisah juga dari UKM lain. Kita memang dikhususkan gitu ya. Tempat ternyaman di Universitas Riau adalah Sekre URC. Bisa jadi rumah kedua ya. Iya, Bu, ya? benar sekali. Oke, terima kasih banyak kepada Bang Roje yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi bersama kita di sini. Ibnu luar biasa. Wow, luar biasa banget. sekali teman-teman. Iya, karena kita langsung menghadirkan Presiden Direktur Universitas Riau Cendekia. Nah, jadi buat Sobat Cendekia angkatan 2019-2020 dan mahasiswa baru 2021 yang sangat ingin berprestasi selama menjadi mahasiswa, namun bingung sekali untuk memulainya, Pastikan teman-teman nyalakan lonceng notifikasinya karena selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana kita cara menjadi berprestasi bersama mahasiswa berprestasi Universitas Riau. karena tentunya hanya di channel ini kita akan mengundang orang-orang yang sangat luar biasa dan menginspirasi untuk berbagi inspirasi. Wah, luar biasa sekali. By the way, Ibnu, kita punya giveaway nih. Wow, Kita apa bakalan tuh? ngadain giveaway. Jadi buat teman-teman Sobat Cendekia dimanapun berada yang berhasil menebak siapa sih kira-kira gestar kita minggu depan, di kolom komentar teman-teman bakal dapat giveaway dari URC. Wow, luar biasa sekali ya, podcast sekaligus giveaway. Iya. Jangan lupa untuk di komen di bawah ini ya teman-teman. Nah, jadi untuk kesekian kalinya nih kita ingatkan ke teman-teman yang harus dilakukan adalah ketika teman-teman merasa channel ini sangat bermanfaat adalah Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share ke teman-teman yang lain karena kita bakalan ngasih tips-tips dan cara-cara konten inspirasi setiap minggunya. anyway, makasih banget loh kepada seluruh teman-teman Sobat Cendekiawan yang ada di rumah untuk yang selalu memantengin terus dan menonton terus channel podcast ini. Oke, selanjutnya kita punya jargon kan? Oh iya, kita punya jargon nih. Jargonnya adalah mungkin afdol banget nggak sih kalau kita ajak Bang Roja dan teman-teman yang ada di rumah untuk ikut jargon kita. Nah, jadi gini Bang, jargonnya adalah ketika saya bilang bincang cendekia, teman-teman yang ada di rumah ataupun Bang Roja bilangnya tempatnya para cendekiawan berkarya. Bisa ya? Pakai gerakan ya, Bang. Oke, pakai gerakan banget Biar dong. semangat ya, biar kalian semangat ya. Harus semangat walaupun kita dalam keadaan Ramadan. Nah, yuk kita mulai yuk. Bincang Cendekia, tempatnya para cendekiawan berkarya. Mungkin itu saja podcast Bincang Cendekia kita pada hari ini. Aku Ibnu, Aku Suci, host Bincang Cendekia kali ini pamit undur diri. Bye. See you di next video.